Malam teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis, yaitu menggunakan uji analisis regresi linear berganda. Nah, pada video kali ini kita akan menguji asumsi klasik sekaligus dengan uji regresi ya. Jadi uji asumsi klasik atau uji prasyarat yang akan kita uji pada kali ini yaitu ini. Uji normalitas, kemudian uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Sementara uji hipotesis yaitu ada uji parsial menggunakan uji T, uji simultan menggunakan uji F, dan uji koefisien determinasi menggunakan adjust R². Nah, di sini kita sudah mempunyai data terdiri dari 6 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Ya, skor-skor ini diperoleh dari instrumen atau kuesioner yang sudah disebarkan, gitu ya. Jadi ini merupakan skor-skor total dari masing-masing variabel. Nah, tentunya dalam analisis parametrik itu kan uji prasyarat atau asumsi klasik ini harus terpenuhi gitu ya untuk menggunakan analisis parametrik. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memiliki data seperti ini, pertama-tama kita akan mencari terkait dengan uji normalitas. Ya, nanti hasilnya baru kita lihat di sini ya, kita bandingkan apakah normal atau tidak untuk pengambilan keputusannya. Kita lihat. Setelah itu kita masuk pada analyze, kita klik analyze, kemudian kita masuk pada regression linear. Kita masukkan semua variabel bebas ke dalam kolom atau kotak independen, kemudian Y ke dalam dependent. Kemudian klik save, kita centang pada unstandardized residualnya. Kemudian continue, klik OK. Nah, tujuan dari unstandardized ini, ya ini sudah terbentuk ini ya, variabel baru ya, namanya re1 atau residual 1. Tujuan adanya residual ini yaitu untuk menguji normalitas, karena normalitas itu kan pengujian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Nah, oleh karena itu kita harus buat nilai residualnya dulu. Nah, setelah kita peroleh data residualnya seperti ini, kita klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian pilih legacy dialogs, pilih one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya kita pilih yang ini tadi, unstandardized residual, masukkan ke test variable list, kemudian klik OK. Ini jangan lupa dicentang normal ya. Klik OK. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Dasar pengambilan keputusan kita lihat pada nilai asimptotik signifikansinya, two tail ini ya, atau dua ekor atau dua arah. Kita lihat bagaimana. Jika nilai signifikansinya lebih dari atau sama dengan 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kita lihat outputnya tadi. Data ini lebih dari 0,05, yaitu 0,196. Artinya apa? Yang ini berarti keputusannya kita pakai yang ini. Lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Oke. Jadi kesimpulannya, syarat yang pertama, yang normalitas ini sudah terpenuhi. Selanjutnya kita menguji heteroskedastisitas. Ya. Data yang ada, kemudian kita cari nilai yang namanya nilai absolut residual. Kita mencari variabel baru lagi. Ya, ketika kita sudah mendapatkan nilai residual ini, yang pertama residual 1, kemudian kita harus buat nilai absolut residualnya. Nanti absolut residual itulah yang kemudian kita pakai sebagai pengganti variabel Y. Ya, akan diregresikan dengan X, variabel X yang berjumlah 6 ini. Oke, langsung saja klik transform. Ini untuk uji hetero ya. Compute variable. Kemudian kita buat target variable. Kita tulis
absolute underscore res. Kemudian di numeric expression-nya kita tulis ABS, buka kurung, kita masukkan nilai unstandardized-nya. Tutup kurung, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terbentuk nilai absolute residual. Nah, nilai inilah yang kemudian kita pakai sebagai pengganti dari variabel Y untuk menguji hetero. Oke, klik Analyze, kemudian Regression, Linear, kemudian kita keluarkan Y, kita masukkan ABS res. Kemudian klik Save, kita hilangkan tanda centang pada Unstandardized, klik Continue, kemudian klik OK. Kita fokus pada nilai koefisiennya, ya. Kita fokus pada nilai koefisiennya di nilai signifikansinya. Yang ini, kita lihat dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita lihat apakah lebih atau kurang. Nilai signifikansi untuk setiap variabel X itu semuanya lebih dari 0,05, maka keputusannya adalah data ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Ya, yang ini. Oke, artinya apa? Syarat yang kedua terpenuhi. Lanjut, uji multikolineritas. Nanti ada dua dasar pengambilan keputusan. Yang pertama menggunakan nilai tolerance dan nilai VIF. Oke. Kita klik Analyze, kemudian Regression, Linear. Kemudian ini kita keluarkan ABS res, kita ganti dengan variabel Y kembali. Masukkan, kemudian pilih yang statistik, kita centang pada collinearity diagnostic. Klik Continue. Klik OK. Kita lihat pada nilai koefisiennya, yang ini ya. Pada collinearity statistiknya, tolerance dan VIF. Kita lihat dasar pengambilan keputusan yang pertama berdasarkan nilai tolerance. Jika nilai tolerance lebih dari atau sama dengan 0,10, maka tidak terjadi multikolineritas. Jika nilai tolerance kurang dari 0,10, maka terjadi multikolineritas. Kita lihat apakah lebih atau kurang dari 0,10. Ternyata semua variabel X ini sudah melebihi 0,10. Artinya apa? Artinya ini tidak terjadi multikolineritas. Nah, kemudian berdasarkan nilai VIF, kita lihat sebelahnya nilai VIF yang ini ya. Dasarnya apa? Jika nilai VIF kurang dari atau sama dengan 10, maka tidak terjadi multikolineritas. Jika nilai VIF lebih dari 10, maka terjadi multikolineritas. Kita lihat apakah kurang atau lebih. Ternyata nilai VIF-nya ini kurang dari 10. Semuanya kurang dari 10, maka ini yang kita pakai. Tidak terjadi multikolineritas. Artinya apa? Syarat yang ketiga uji multikolineritas ini terpenuhi gitu ya. Oke, setelah kita memenuhi syarat semua untuk analisis parametrik, lanjutnya adalah kita menguji hipotesis. Ya, uji parsial, uji simultan, dan uji koefisien determinasi. Pertama, uji parsial, uji T. Kita klik Analyze. Regression, sebenarnya ini sama ya. Kita bisa langsung lihat di hasil ini. Hasil ini sebenarnya bisa langsung kelihatan di sini ya. Tetapi di nilai signifikansi, tapi kita akan menguji ulang saja. Klik Analyze, Regression, Linear. Kemudian ini kita hilangkan collinearity-nya. Klik Continue, klik OK. Oke. Nilai yang ini, uji T ini sama dengan uji yang ini tadi. Collinearitas ini ya. Tapi kita pakai yang baru ini ya. Kalau ini tanpa nilai tolerance dan VIF. Kita lihat nilainya. Nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dinyatakan ada pengaruh. Ya, dinyatakan ada pengaruh. Dan sebaliknya, jika lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh. Kita lihat nilai signifikansi untuk setiap variabel X ini sudah kurang dari 0,05.
Artinya apa? Artinya variabel X1, X2, sampai X6 itu mempengaruhi variabel Y secara parsial atau secara sendiri, ya, secara individu. Itu mempengaruhi variabel Y, gitu ya. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian kita uji simultan atau uji F. Uji simultan ini uji secara bersama-sama dari semua variabel X, baik X1 sampai X6 secara bersama-sama itu pengaruhnya seperti apa. Kita lihat di output ANOVA ini pada signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka dinyatakan ada pengaruh secara simultan. Kalau lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak ada pengaruh secara simultan. Nah, nilai signifikansi ini 0,000, artinya kurang dari 0,05. Maka disimpulkan semua variabel X1 sampai X6 secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai F hitung 13,364. Selanjutnya, ini kita sudah dapat ya secara simultan. Kemudian uji koefisien determinasi. Nah, uji koefisien determinasi ini untuk apa? Untuk melihat sumbangan pengaruh ya dari semua variabel secara bersama-sama itu terhadap variabel Y. Kira-kira dia mampu berapa banyak sih sumbangan pengaruhnya itu terhadap variabel Y? Berapa banyak dia mampu menjelaskan variabel Y? Gitu ya, variabel X mampu menjelaskan variabel Y. Kita lihat pada output yang ini, model summary. Kita fokus pada nilai adjust R square ini. Di sini 0,428. Kalau dipresentasikan itu jadinya 42,8% ya. Artinya apa? Variabel X1 sampai dengan X6 secara bersama-sama itu mempunyai sumbangan pengaruh ya. Semua variabel ini mempunyai sumbangan pengaruh sebesar 42,8% terhadap variabel Y. Sisanya dari 100% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar daripada riset atau penelitian ini. Itu. Jadi sebesar 42,8% variabel X1 sampai dengan X6 itu mampu menjelaskan atau mampu mempengaruhi variabel Y. Ini uji koefisien determinasi. Oke, saya harap video ini dapat membantu teman-teman yang membutuhkan terkait dengan uji asumsi klasik sekaligus uji regresi berganda gitu ya dalam penelitiannya. Jikalau ada yang belum paham silakan beri komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.